apakah ada Ya, sebuah mekanisme hukum gitu ya bagi saksi dari aparatur negara? ya baik Mas David. Jadi sebelum saya menyampaikan tadi pertanyaan dari Mas David, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada KPU yang telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melaksanakan hak politiknya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Nah, terkait mengenai pertanyaan Mas David tadi, jadi artinya memang jelas di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen itu dikatakan TNI dan Polri itu bertugas menjaga mempertahankan keamanan negara. Nah, artinya di sini tadi saya juga sepakat yang disampaikan oleh Pak Yusuf, di mana kemudian TNI atau Polri ketika menjadi saksi yang akan dihadirkan oleh capres dalam hal ini yang akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu harus jelas gitu. Jadi apakah dia memang masih aktif atau tidak? Karena sekali lagi peran fungsi TNI Polri ini harus netral. Karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jika memang terdapat TNI atau Polri yang tidak netral, maka dikenakan sanksi pidana di dalamnya. Nah, jadi artinya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara, maka dikatakan bahwa saksi itu adalah saksi yang diutus yang mendapatkan mandat secara langsung dari peserta pemilu. Nah, peserta pemilu ini kan capres dan partai politik. Nah, artinya jelas itu dikatakan dan kemudian masyarakat atau pemantau pemilu. Mungkin itu awalnya Mas David. Baik, jadi kalau disebut bahwa memang saksi ini adalah harus yang memang terlibat dalam pemilu, sementara aparatur sipil negara atau aparatur negara tidak, maka jika terjadi seperti sebuah peristiwa, kalau bisa dikatakan pelanggaran begitu, yang sudah jelas-jelas diketahui, memang sudah nggak ada lagi channelnya ya untuk disampaikan, artinya untuk disalurkan sebagai bahan atau alat bukti bagi para peserta begitu ya. Gini Mas, jadi artinya sebenarnya ini kan isu tentang kecurangan, dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh para pihak gitu ya, yang menganggap pasca 14 Februari ini penuh dengan kecurangan, itu seharusnya dipersiapkan. Jadi artinya bukan artinya menutup channel bagi paslon tertentu untuk memberikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi artinya harus jelas dulu gitu. Jadi artinya saksi ini yang memang benar-benar dia melihat secara langsung apakah terdapat kecurangan di dalam pelaksanaan 14 Februari kemarin gitu. Seperti itu Mas. Ini kan kita punya undang-undang LPSK dan pastinya ketika misalkan teman-teman dari tim hukum TPN Ganjar ingin menghadirkan saksi, ini pasti akan diberikan perlindungan gitu ya. Jadi artinya yang jelas saksi itu harus dapat juga menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, saya memahami dan saya meyakini juga apa yang disampaikan tadi oleh Mas Vincent. Jadi artinya itu mungkin strategi dari tim hukum dari TPN. Tetapi sekali lagi saksi-saksi yang dihadirkan itu harus juga bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Jadi kalau misalkan ada saksi yang mungkin khawatir atau takut, malah justru saya mempertanyakan kenapa harus takut gitu. Kalau memang ingin mengungkap sebuah fakta, ingin memberikan sebuah fakta keadilan, ungkapkan fakta itu seperti itu. Dan saya yakin juga pasti teman-teman dari TPN Ganjar akan memberikan perlindungan terhadap saksi yang akan dihadirkan.